Baik, terima kasih kepada keluarga Gurmin dan keluarga dan keluarga Sinapania dan keluarga kami pada kita pada saat ini biarlah melalui lagu ini dapat memuliakan nama Tuhan. Baik, bacaan mission kita pada saat ini Sang Guru 200 temakan. Ini terjadi di Latvia yang bernama Guru Vineta. Pada saat Vineta datang untuk ke sekolah,
seorang ibu keluar dari toko dan melihat si ibu ini merasa sedih. Ternyata adalah seorang guru yang baik hati. Pada waktu dia berjalan memasuki ruang sekolah, dia berbaju hitam. Lalu seorang ibu telah mendekatkan dirinya kepada ibu ini dan bertanya, "Ibu, kenapa ibu pakai baju hitam?" Katanya, "Karena saya adalah berguru." Pada waktu itu, si ibu ini cerita, "Kenapa? Ada apa kejadian di sekolah ini? Apakah ibu seorang orang tua yang telah meninggal anaknya dari sekolah ini?" Lalu ibu ini diam. Lalu dia berpikir, nanti saya kasih tahu bagaimana perasaan ibu ini. Lalu dia mengatakan, "Iya, saya adalah guru dan selain juga orang tua daripada Andre." Andre pada saat dia bermain di depan sekolah, Andre ini telah kecelakaan, ditabrak mobil sehingga Andre meninggal. Jadi setiap tahun daripada kematian Andre selalu dilakukan penghormatan, penghormatan. Jadi pada waktu itu ibu ini berpikir, kalau anak saya mungkin hidup, bila mana anak saya ini seperti orang itu, seperti orang lain, mungkin dia akan menjadi seorang penerus. Dikatakan di dalam hati dan pikiran si ibu ini, bila mana seorang penabuh, peminum dan perokok, mungkin itu tidak masuk ke surga. Itu yang saya pelajari dalam firman Tuhan. Itulah pemikiran daripada seorang ibu ataupun ibu guru. Lalu dia merasakan bagaimana dia mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan kepada anaknya. Tuhan mengizinkan Andre untuk istirahat sebentar. Dia ataupun ibu ini pada waktu dia berduka, ada seorang ibu yang telah berkhotbah. Dia ingat bagaimana tentang Lazarus waktu pemakaman daripada anaknya. Banyak orang datang dan memberikan penghormatan kepada ibu ini. Pada saat itu dia dekat kepada Peti Maria dan pada anaknya. Khotbah seorang ibu mengatakan, jika Yesus hidup di bumi ini hari ini, dia akan menghentikan Peti Maria ini masuk ke tanah. Itulah pemikiran daripada ibu ini melalui khotbah yang disampaikan seorang ibu. Dia akan menghidupkan kembali Andre seperti Lazarus. Dia akan menghidupkan kembali Andre seperti Lazarus. Dia akan berkata, keluarlah dari kubur. Tetapi yang saya tahu dan saya ingin Anda ketahui adalah bahwa suatu hari Yesus akan mengucapkan kata-kata ini dan Andre akan keluar dari kuburnya untuk hidup selamanya. Itulah khotbah di seorang ibu pada waktu pemakaman daripada Andre ataupun anak daripada ibu guru. Seorang guru telah menelpon daripada ibu ini dan selalu memberikan penghiburan karena ibu Andre selalu mempersalahkan kepala sekolah. Kenapa kamu kasih bebas anak-anak keluar main daripada pagi sehingga anak saya menjadi kecelakaan? Itu yang sering diungkapkan seorang ibu ini kepada kepala sekolah, kawan daripada Pak.
di sekolah itu. Tetapi pada waktu itu kepala sekolah sadar akan kekurangan daripada peraturan sekolahnya. Dia mendatangi siapa? Ibu ini. Ibu, hari ini kita akan pergi ke mana? Ke pemakaman. Kita akan mengundang semua anggota yang ada di sekitar kita ini, ataupun lurah-lurah, bupati, camat. Saya akan mengundang ke sana. Kita akan memperingatkan ikut di pemakaman anak ibu, sehingga ibu merasa apa? Merasa lega dan merasa bangga, ya, merasa bangga. Dan mereka pergi ke sana dan ibu ini di pemakaman, sehingga pejabat-pejabat juga, camat-camat di warga dan di sekitar mereka datang untuk memperingati hari kematian daripada Andre. Sehingga ibu ini merasakan apa? Merasakan kelegaan. Rupanya mereka juga sayang kepada saya. Kepada anak saya, untunglah anak saya meninggal walaupun dalam kecelakaan, tetapi anak saya ini adalah sangat baik, ya, sangat baik, hormat kepada orang tua, sayang kepada adiknya, dan selalu menghormati anak di atas daripada umurnya, sehingga dia menyadarinya dan dia minta maaf kepada kepala sekolah karena kelakuan daripada kurang disiplin daripada sekolah, sehingga anak-anak bisa keluar dengan bebas, sehingga ibu ini menyadari akan daripada apa? Daripada kekurangan daripada sekolah tadi, sehingga dia mengatakan di dalam hatinya lagi, Tuhan tolong saya supaya saya apa? Supaya saya dapat mendidik anak saya ada daripada Andre ini lebih dekat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Suatu saat bila Yesus datang kembali yang kedua kali, kami akan bertemu dengan anak saya sendiri. Bila anak saya mungkin kalau dia hidup, dia bisa mungkin jadi pengaruhi orang lain, tetapi Tuhan tidak berkehendak. Saya mempunyai pengharapan, kata ibu ini, saya akan bertemu nanti bila Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput umat-umat yang percaya kepadanya. Jadi dikatakan di sini sebagai persembahan ke-13 akan memberikan kesempatan pada remaja dia untuk mengetahui lebih banyak tentang Tuhan yang menjanjikan kehidupan kita. Bagian dari persembahan ke-13 akan membantu membangun sebuah gedung di ibu kota Latvia, Riga, dan akan berfungsi sebagai pusat pengaruh di mana kaum muda dapat belajar berbahasa, terlibat dalam olahraga dan berperan serta dalam kegiatan lain pusat pada Kristus. Terima kasih. Demikianlah sebagai bacaan misa kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik dengan bernyanyi lagu Sion nomor 260 sampai berdiri 260. Dengan kesukaan
Baik, sudah ada ucapan syukur dari keluarga Esmata. Tolong didoakan anak kami Mulia Kodam Simatupang yang berulang tahun hari ini, tanggal 23 September 2023, genap berusia 26 tahun. Semoga menjadi anak yang baik, setia kepada Tuhan, dan diberkati segala rencana dan cita-citanya. Terima kasih dari keluarga Simatupang. Baik, ini keluarga Simatupang. Baik, kami undang Bapak Pendeta untuk mendoakannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih. Oleh karena kasih Tuhanlah kami ada di sini, kami bersyukur, kami berbakti memuji Tuhan. Terima kasih dalam ibadah setelah sabat ini kami boleh bersekutu, kami boleh mendengarkan kabaran, dan Tuhan pada kesempatan yang indah, jemaat Tuhan berbakti melalui persembahan. Tuhan, terimalah persembahan ini menjadi suatu dupa yang mengharumkan tahta sorga. Oleh karena Tuhanlah sumber segala berkat, kami tidak henti-hentinya Tuhan memohon tambahan-tambahan berkat yang Tuhan akan berikan bagi masing-masing kami. Supaya lebih banyak lagi Tuhan yang kami terima, kami kelola dan kami gunakan untuk pelayanan. Tuhan, di dalam persembahan ini ada satu syukur dari keluarga Simatupang, di mana Tuhan telah memberkati keluarga ini dengan sukacita mempercayakan kepada mereka anak dan ulang tahun dari anak mereka pada hari ini, genap usianya 26 tahun. Ada satu hari yang penuh sukacita. Biarlah sukacita mereka ditambahkan dengan berkat-berkat yang selama ini Tuhan berikan. Kami percaya akan lebih banyak lagi berkat yang Tuhan berikan, supaya dia Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang boleh Tuhan gunakan dalam pelayanan dan menyelesaikan segala tuntutan perkuliahannya, dan boleh Tuhan menjadi pekerja-pekerja yang tangguh di bidangnya. Biarlah dengan keberhasilannya akan bertambah-tambah sukacita buat keluarga Simatupang. Jagai dia siang dan malam dengan kesehatan dan panjang umur. Tuhan Bapa di sorga, selanjutnya bila mana kami belajar dari pelajaran sekolah sahabat kami, Roh Tuhan yang memberikan tuntunan bagi kami, pengertian untuk menerima dari firman-Mu, kerana iman kami semakin dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita diskusi sekolah sahabat, saya bacakan sebagai tinjauan pelajaran sekolah sahabat. Menghormatkan perdamaian. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Tidak membanggakan seorang pejuang yang berdiri dan sendirian menghadapi kejahatan. Paulus sebagai seorang jenderal yang menyebut gereja sebagai tentara. Dia memanggil kita untuk mengambil baju sirah kita dan sebagai pasukan yang bersatu dengan penuh semangat dan bersatu meningkatkan pertempuran.
Paulus mengaliri perhatiannya yang menyeluruh pada gereja, yang telah mencakup uraian yang berkelanjutan tentang gereja sebagai tubuh Kristus dan mempelai perempuan Kristus dengan kiasan terakhir gereja sebagai tentara Allah yang hidup karena kita mendekati hari yang jahat. Tahap akhir dari peperangan yang sudah berlangsung lama melawan kejahatan. Tidak ada waktu untuk lari dari komitmen kita kepada Allah atau kesetiaan kita satu sama lain sebagai sesama prajurit Kristus. Mari kita dalami pelajaran yang bertemakan mengorbankan perdamaian. Ini di unit kerja ataupun di kelompok kita masing-masing. Selamat berdiskusi. Baik, saudara-saudara dari pimpinan swasta, kita diskusi yang dipimpin Bapak Pendeta.